Assalamualaikum, kali ini kita bikin ketan Srikaya Premium karena saya nggak pakai ngirit-ngirit bahan. Oke, lapisannya itu kan terdiri dari 2 lapis ketan dan di atasnya ada topping yang namanya Srikaya. Yang nggak ngirit tuh apa? Telurnya 10 butir, daun pandannya 30 lembar, daun sujinya 50 atau 60 lembar untuk 1 kilo. Tapi hasilnya tuh silky, wangi, lembut, dan rasanya tuh enak banget. Gimana ya, bapak-bapak di pengajian tuh malah sampai pada minta dibungkusin buat dibawa pulang. Coba ya, itu nggak mau kalah sama emak-emaknya. Nah, oke, ini dia santannya kita tuangin. Jangan terlalu tinggi dari permukaan beras karena nanti ketannya tuh terlalu lembek. Setelah itu dimasak aja seperti biasa kayak kita masak nasi di rice cooker. Untuk bikin toppingnya, untuk mendapatkan warna yang hijau, itu daun-daun dicacah terus di blender deh. Pertahankan air atau santannya di 600 ml, jadi jangan tambah air lagi ya supaya nanti toppingnya jangan benyek. Kalau misalnya ngeblender sekaligus daun-daun itu terlalu banyak, blendernya nggak kuat, 2 kali jalan. Jadi santan yang pertama di blender sama setengah dari daun-daunan, ya, diiris-iris dulu daunnya. Setelah itu diperes. Nah, santan yang itu yang udah agak hijau itu blender lagi dengan sisa daun yang belum yang masih di irisan itu sehingga didapatlah hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, blenderan 2 kali ya. Kita akan dapatkan santan yang warnanya pekat banget hijaunya kayak gini. Jadi nggak perlu nambah pewarna hijau lagi ya guys. Ini udah hijau dan udah wangi lembut gitu, enak. Nah, ini dia ampasnya dari daun-daunan, diperes pakai tangan ya, jangan malu-malu supaya keluar semua tuh sari-sarinya dan santannya tetap dipertahankan di 600 ml. Oke, setelah itu santan dituangkan ke gula, aduk sampai gulanya larut. Ini udah hijau banget, saya udah nggak pakai pewarna hijau lagi ya. Karena daun sujinya tadi udah banyak, terus santannya juga udah wangi. Ini nanti kalau udah jadi aromanya tuh wanginya tuh wangi yang lembut gitu ya. Nih diaduk sampai gulanya larut. Tambahkan sedikit garam dan vanili. Garam itu untuk mengangkat rasa dikit aja dan vanili itu untuk menambah wangi. Tepung terigu 12 sendok. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, aduk rata, baru nanti kita aduk dengan telur. Ini sudah masuk terigu, santan yang di blender dengan perasan pandan dan daun suci, terus 10 butir atau 9 butir telur. Kalau telurnya gede-gede 9, kalau kecil-kecil 10. Nah, sekarang kita aduk deh tuh sampai rata. Nanti terakhir disaring ya biar nggak ada gerinjil-gerinjil kayak gini. Jika ketannya sudah mateng, kita pindahkan ke loyang ya atau ke wadah yang kita mau pakai, wadah tahan panas. Lalu diratakan, dipadatkan. Dipadatkan ini gunanya supaya nanti kalau dituangin cairan toppingnya, cairannya itu nggak luruh ke dalam gitu. Jadi dia tetap berada di permukaan. Nah, ini dia cairan toppingnya udah kita saring, jadi tinggal dituang saja ke atas ketannya. Nah, ini dia penampakannya, topping yang sudah disaring lalu dituangkan ke dalam loyang. Jadi di dasar loyang itu kita kasih dulu tuh ketannya, kita kelihatan tuh yang putih-putih kira-kira 2 atau 3 cm dipadetin, padat banget. Habis itu baru tuangkan cairan toppingnya. Nah, kalau ketannya padat, toppingnya itu nggak akan terlalu banyak meresap ke dalam ketan. Jadi lapisan putih dan hijaunya itu masih benar-benar kelihatan. Untuk proses kukusnya itu kurang lebih 1 jam atau sampai dia benar-benar sudah padat permukaannya. Di sini saya mengukusnya pakai kuali ya teman-teman, soalnya saya nggak punya kukusan yang cukup besar buat wadah kaca saya yang ini. Jadinya dipakai kuali, dikasih air di dasarnya. Jangan lupa ditutup pakai serbet atau kain supaya mengurangi tetesan air ke permukaan. Jadi permukaan toppingnya itu bisa tetap smooth atau licin. Nah, ini dia penampakan dari hasil karya kita hari ini. Dapatnya tuh 3 loyang. Kurang lebih kalau dipotong-potong itu antara 40 sampai 50 potong ya. Nah, ini dia sudah siap dibawa ke pengajian 2 loyang dan ini dia
Sisain satu buat kita cicip. Nyaman. Kalau sudah makan susah berhenti, rasanya lembut, gurih, manis, enak. Aduh.